Nama saya Sriwidaningsi dari Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi apa aja sih dampak akibat COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Kita tahu ya, COVID-19 itu merupakan jenis virus baru yang menular yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Nah, apa aja sektor yang terkena dampaknya? Simak video ini ya. Berdasarkan asesmen Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan turun pada angka 2,3% dan bahkan skenario terburuk dapat mencapai angka negatif 0,4%. Nah, sektor apa saja sih yang terkena dampak dari COVID-19? Yang pertama, banyak pekerja yang dirumahkan dan beberapa di PHK. Dari 90% dirumahkan dan 10% di PHK. Selanjutnya, PMI Manufacturing Indonesia mengalami kontraksi atau penurunan hingga 45,3% pada bulan Maret. Dan Purchasing Manager Index atau PMI adalah indikator ekonomi yang dibuat dengan melakukan survei terhadap sejumlah purchasing manager di berbagai sektor bisnis, dimulai dari industri pengolahan, baik dari produksi, permintaan baru, hingga ketenaga kerjaan. Selanjutnya pada bidang impor pada triwulan 1 tahun 2020 turun 3,7% year to date, dan inflasi Maret dimulai tahun 2020 mencapai 2,96% year on year. Inflasi disumbangkan oleh harga emas perhiasan dan beberapa komoditas pangan. Pada sektor penerbangan, 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang Januari hingga Maret 2020. Rinciannya yaitu 11.680 untuk penerbangan domestik dan 1.203 untuk penerbangan internasional, dan kunjungan turis juga ikut menurun hingga 6.800 perharinya. Angka kehilangan pendapatan di sektor layanan udara mencapai 207 miliar rupiah, sekitar 4,8 diantaranya disumbang dari penerbangan ke Cina, dan penurunan okupansi pada 6.000. Kebijakan yang telah disebutkan tadi merupakan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan lain atau non-fiskal meliputi pemberian diskon tiket pesawat ke 10 destinasi wisata mulai 1 Maret tahun 2020, dan upaya lain di sektor swasta yaitu pembebasan pajak hotel dan restoran selama 6 bulan. Selanjutnya, pada sektor perumahan, Menteri Bidang Perekonomian, pemerintah mengalokasikan 1,5 triliun rupiah sebagai suku bunga dan potongan uang muka bagi pembeli rumah dari kelompok berpendapatan rendah. Selanjutnya, BUMN juga membuat kebijakan dengan menginstruksikan beberapa perusahaan plat merah untuk melakukan buyback saham. Hal ini dilakukan untuk merespon perlemahan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Terkait kebijakan pemerintah mengenai jenis insentif pajak, ketentuan pajak penghasilan PPH, pemerintah menanggung PPH pasal 21 selama 6 bulan bagi pekerja dengan batas maksimal penghasilan tertentu, yaitu income maksimal 200 juta per tahun di industri tertentu. Hal ini diharapkan akan meningkatkan daya beli masyarakat dan bagi perusahaan manufaktur bisa berkurang beban cash flow-nya karena berkurang beban pajaknya. Dan kebijakan lainnya yaitu relaksasi PPH impor. Relaksasi ini dilakukan untuk mempermudah industri domestik mencari bahan baku ke negara lain di tengah wabah COVID-19 ini. Regulator Industri Jasa Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan OJK menerapkan kebijakan pemberian stimulus bagi perekonomian berdasarkan surat dari PJOK nomor 11 PJOK nomor 3 tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran COVID-19. Pemberian stimulus ditunjukkan kepada debitur pada sektor-sektor yang dinilai terdampak penyebaran COVID-19. Nah, kebijakannya tersebut yaitu pertama, penilaian kualitas, dan kedua, restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit atau pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Relaksasi ini, peraturan ini berlaku untuk debitur baik non-UMKM dan UMKM. Pemerintah melalui OJK menyatukan perbankan bakal memberikan kemudahan pembayaran utang bagi pengusaha sektor mikro kecil dan menengah. Apabila terus diberlakukan lockdown, maka ada sektor yang tidak terselamatkan, yaitu pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Sedangkan jika terus diberlakukannya lockdown, maka
Bidang lain yang mengalami peningkatan yaitu e-commerce akan mengalami peningkatan dengan diberlakukannya kebijakan work from home. Nah, dari beberapa dampak yang telah disebutkan dari video sebelumnya, nah dampak yang paling terasa berat itu yaitu pada penerimaan penurunan pajak. Nah, terutama pada sektor perdagangan, pajak memiliki fungsi budgeter di mana merupakan salah satu sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, baik pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, selanjutnya itu penurunan pendapatan negara diprediksi turun sebesar 10%. Termasuk dengan kebijakan pemerintah terkait dukungan insentif pajak dan penurunan tarif PPh. Nah, PNPB atau penerimaan negara bukan pajak juga mengalami penurunan akibat jatuhnya harga komoditas. Pemerintah juga mengalokasikan dana pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 hingga 405,1 triliun rupiah. Nah, salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam melakukan penyelamatan perekonomian Indonesia dengan memperbesar defisit anggaran itu hingga 5,07%, lebih besar dari proyeksi dalam Undang-Undang APBN tahun 2020 yaitu 1,76%, dan dalam batasan maksimal defisit itu sebesar 3%, sesuai dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Nah, setelah menyimak video terkait dengan dampak yang disebabkan oleh COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Maaf jika terdapat kesalahan dan data yang kurang akurat. Jangan lupa like dan komen video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.